Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian sehat selalu. Oke, untuk kali ini kita masih tetap untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk semester yang kedua. Kita masih lanjut dengan menggunakan cara daring. Sebenarnya materi ini kita lebih banyak praktek karena untuk kali ini kita akan lebih belajar dengan menggunakan PowerPoint dan bagaimana kita belajar presentasi dengan baik seperti sekarang, seperti kayak inilah contohnya. Oke, kita langsung aja, kita langsung masuk kepada materi yang mana kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint atau software ini biasanya digunakan untuk seorang presentator untuk menampilkan arahannya, terus pemikirannya dengan dituangkan di situ di PowerPoint. Di sini dia bisa melakukan mendemokan apa yang dia inginkan. Nah, bagaimana mengenal tampilan Microsoft PowerPoint? PowerPoint mulai saya banyak pengenal. Kalau yang dulu-dulu tampilannya nggak sebagus sekarang ya. Kalau sekarang 2019, kalau yang nanti kita pelajari masih antara 2016 ataupun 2013. Nah, gambar di atas ini akan muncul ketika Anda membuka namanya PowerPoint itu sendiri. Dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita menggunakan namanya blank presentation atau new blank ataupun presentasi barunya. Oke, kita klik di situ ada tulisan blank presentasi. Oke, pada blank presentasi nanti akan muncul kotak dialog yang sebagai di samping. Di situ ada namanya rebound, ada namanya daftar slide, nomor 2, nomor 3 slide-nya. Nah, di sini kalau kita ingin mengenal namanya PowerPoint, yang pertama adalah kita harus mengenal namanya rebound dulu. Yang pertama di situ ada home, ada insert, ada design, ada transisi, ada animasi, ada slide. Karena di sini kita masih pengenalan, nanti untuk rebound kita bahas untuk minggu depan. Jadi kita lihat apa istilahnya di menu home di situ ada shortcut apa aja, terus ada perintah apa aja, dan banyak sekali sebenarnya sampai kita muncul di format di situ. Oke, rebound di sini adalah merupakan sebuah daftar menu yang bisa Anda klik untuk memunculkan menu-menu yang lainnya. Misalkan di situ kita contohkan adalah menu home. Oke ya. Di menu home di sini kalau kita klik akan munculkan beberapa menu yang sering kita gunakan sebagai digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Seperti ada menebalkan tulisannya atau huruf, itu ada bold, ya. Ada garis miring atau tulisan miring, yaitu menggunakan italics, ada lambang I, ada underline untuk membuat garis bawah, itu adalah U, banyak sekali di situ. Untuk warna, terus ada fontnya. Jadi kita bahas untuk minggu depan. Dan kali ini kita secara umum aja dulu. Yang berikutnya adalah daftar slide. Pada nomor 2 di situ itu yang disebut dengan daftar slide yang biasa istilahnya digunakan sebagai tempat Anda untuk mengutarakan informasi atau ide-ide. Jika menambahkan slide baru, tinggal kalian bisa gunakan enter gitu ya, klikkan di daftar slide-nya, kita enter, atau klik kanan di slide baru, atau masuk ke menu insert di situ juga bisa masuk nanti di rebound-nya. Berikutnya adalah slide. Slide itu sendiri digunakan untuk mengetik informasi yang ingin kita utarakan. Untuk pertama, PowerPoint meminta Anda untuk memberikan judul dan subjudul. Tentu Anda bisa mengubah sesuai keinginan Anda. Di situ ada tulisan click to add title. Di situ adalah judul kalian yang nanti ingin kalian tampilkan. Seperti ini. Nah, di sini ada simulasi dan komunikasi digital. Itu adalah judulnya. Terus subjudulnya adalah nama saya, Miftah Firdaus Bastomi. Oke, kita mulai aja. Langkah-langkah membuat atau langkah-langkah kita belajar PowerPoint. Yang tadi di situ kalau kita ingin membuat sebuah PowerPoint,
adalah kita pasti akan dimunculkan judul dan subjudulnya. Kita tuliskan di situ adalah tata surya kita. Subjudulnya adalah yuk mengenal korelasi antar planet. Nah, kita ketik aja sebebasnya. Kalau saya tadi simulasi digital, simulasi dan komunikasi digital, dengan bawahnya adalah nama saya. Nah, pada menu home di situ kalau kita ingin membuat sebuah slide yang baru, ya masuk ke slide yang baru di sini. Di nomor 1 itu adalah Anda akan membuat slide baru secara cepat. Jadi kalau kita klik secara langsung, dia akan membuat sebuah slide dengan cepat. Jika Anda ingin membuat slide dengan template yang berbeda, Anda bisa menggunakan nomor yang 2. Jadi di situ ada seperti segitiga kecil, di situ kamu klik. Di situ akan memunculkan kotak dialog berikutnya, yang mana di sini bisa menggunakan atau membuat sebuah slide yang baru dengan tampilan atau template yang berbeda. Oke ya. Nah, kita tuliskan, kita buat di sini. Seumpama di sini judul dan subjudulnya di situ adalah, judulnya adalah bumi kita, subjudulnya adalah di sini bumi memiliki luas dataran sebesar bla 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 dan seterusnya. Oke. Secara default ketika kita membuat slide baru bisa menggunakan Ctrl plus M, maka yang dibuat adalah dengan jenis title dan konten tadi ya. Slide ini berisi judul slide dan juga informasi. Jenis lain seperti to konten akan membuat slide dengan 2 konten dengan informasi yang berbeda. Jenis lainnya seperti kita memasukkan namanya picture with caption. Kita memasukkan gambar di captionnya atau di slide-nya itu sendiri. Jadi di situ kalian juga bisa masukkan di menu insert, di ribbonnya menu insert kita bisa memasukkan sebuah gambar seperti di situ, contohnya adalah gambar bumi. Oke. Nah, kita lanjutkan aja. Untuk menghapus slide, silakan kalian bisa pilih slide-nya di daftar slide dan kalian bisa tekan tombol delete di keyboard kalian. Nah, untuk pengembangan dan latihan di sini silakan bisa kalian gunakan opsi seperti ada layout dan section. Silakan Anda coba sendiri mengenai 2 hal tersebut dan pastikan akan sangat berguna ketika Anda membuat sebuah presentasi. Kalau kalian ingin membuat sebuah section, kalian bisa di sini, nanti kita untuk minggu-minggu depan ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat sebuah layout dengan menggunakan namanya section atau istilahnya template yang kita buat sendiri nanti. Dan pengembangan dan latihan di sini silakan gunakan opsi seperti kayak kita gunakan tadi ya, layout dan section. Silakan Anda coba nanti ke depannya. Bagaimana sih cara mengisi data slide dengan berbagai media? Nah, kita contohkan di sini kan kosong, slide pada kosong, kita tulisi title-nya. Di situ adalah bentuk planet Mars dan kita buat jenis title dan kontennya. Kita bisa menggunakan, ada 6 media di situ, ada namanya smart art, ada offline, gambar online, atau sebuah video. Nah, kalau kita menambahkan di situ secara langsung ya, akan munculkan 6 media yang nanti bisa kita tambahkan. Bisa ada smart art, ada gambar offline atau gambar online, maupun kita bisa juga menggunakan videonya. Oke. Di sini ada, kita masukkan sebuah video. Jadi kalau video, kita klik video, di situ akan muncul seumpama tentang planet Mars. Ini contoh, tapi di sini tak tampilkan sebuah gambar aja. Nah, dan berikutnya untuk minggu depan, untuk kali ini kita belum ada tugas ya. Untuk minggu depan kita masih tetap kita menggunakan PowerPoint, kita belajar PowerPoint, dan minggu depan kita akan bagaimana sih cara melayout dengan bagus. Nah, dan packaging lah untuk sekarang, dan simple, dan nanti kedepannya kita belajar bagaimana belajar menggunakan namanya presentasi dengan baik. Saya kira itu aja untuk materi kali ini. Saya akhiri, masih tetap ya tentang namanya 3M. Tetap kalian belajar di rumah ya.
karena pandeminya masih tetap banyak sekali. Takutnya nanti ada klaster-klaster yang lain. Tetap penting jaga imun itu kalian. Jaga imun. Saya kira itu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.